Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi kali ini adalah materi bab 3 atau bab 1 dalam semester 2. Jadi ini adalah materi terakhir di kelas 12 tentang kearifan lokal. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kearifan lokal, apa sih Bu bedanya dengan kebudayaan? Apa sih Bu bedanya dengan budaya lokal dan sebagainya? Nah, ini ada beberapa foto yang saya ambil ketika karnaval Bangil kemarin. Ini ada anak-anak SMA Bangil ya. Kemudian terjadinya perubahan sosial. Kita sudah pernah membahas perubahan sosial, globalisasi, pembangunan nasional, dan modernisasi ternyata bisa memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya adalah kemajuan teknologi. Namun ternyata di balik itu ada juga yang namanya dampak negatif yang ditimbulkan. Misalnya adalah terjadinya penurunan moral atau dekadensi moral dan identitas dari masyarakat Indonesia. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena ternyata perkembangan teknologi yang dapat merusak mental gitu kan, yang disebabkan gaya hidup yang terlalu kapitalistis gitu kan, materialistis, memuja benda-benda gitu kan ya, istilahnya lebih ke arah pemberdayaan dan sebagainya. Kemudian dan adanya sikap individualistik, ternyata kearifan lokal dalam masyarakat itu bisa terkikis. Atau nanti budaya-budaya masyarakat itu juga bisa terkikis. Lama-kelamaan akan tergantikan dengan adanya dampak negatif perubahan sosial. Kita memang membutuhkan namanya perubahan sosial dalam masyarakat, tetapi memang harus dibarengi dengan sikap atau filter yang baik agar budaya yang dalam masyarakat itu bisa tetap terlestarikan. Nah, apa sih bedanya kearifan lokal sama kebudayaan lokal? Kita membedah dulu budaya. Kita belajar kelas 1 dulu. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak gitu kan ya, dari budi yang artinya budi atau akal. Nah, kuncorong ningrat kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Masih ingat ya? Jadi ada gagasan, kemudian tindakan, dan hasil karya manusia. Nah, ternyata kebudayaan di Indonesia itu sangatlah beragam, banyak gitu kan. Karena banyaknya, setiap daerah itu akhirnya memiliki ciri khasnya masing-masing atau memiliki karakter masing-masing. Contohnya misalnya adalah batik. Coba lihat gambar di video ini, ada namanya batik Surakarta, kemudian batik Pekalongan, batik Madura, batik Toraja, batiknya orang Minang. Nah, mereka memiliki motif-motif tersendiri yang kemudian nanti akan memiliki nilai-nilai tersendiri sesuai dengan karakter atau ciri khas dari masyarakatnya sendiri. Sebenarnya banyak banget ya kalau kita bicara batik, bahkan setiap daerah itu memiliki khas batiknya sendiri-sendiri saat ini. Nah, kebudayaan lokal atau kebudayaan yang ada di setiap daerah itu di Indonesia memiliki kearifan lokal di dalamnya. Jadi budaya lokal yang berupa hasil seni, tradisi, pola pikir atau hukum ada di dalamnya, terdapat nilai-nilai moral yang menuntut masyarakat untuk berperilaku baik. Jadi kearifan kebudayaan lokal dan kearifan lokal itu akan selalu berkaitan dengan erat. Jadi sebenarnya apa kearifan lokal? Kearifan lokal seringkali dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat atau local wisdom, atau pengetahuan setempat, local knowledge, atau kecerdasan setempat adalah local genius. Nah, kearifan lokal menurut Undang-Undang 32 tahun 2019 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Sedangkan kearifan lokal menurut Suyono Suyatno mengatakan bahwasanya suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandang hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup gitu kan. Jadi kearifan lokal itu adalah merupakan suatu hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat lain. Namanya lokal berarti setiap daerah akan berbeda. Nilai-nilai tersebut akan melekat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan panjang sepanjang keberadaan masyarakat. Jadi, kalau budaya tadi lebih berkaitan dengan
suatu gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia, berarti kearifan lokal adalah lebih ke arah nilai-nilainya yang ada dalam budaya lokal tersebut. Jadi, unsur budaya daerah akan berpotensi sebagai kearifan lokal. Ada pertanyaan, apakah unsur budaya daerah berpotensi sebagai kearifan lokal? Jawabannya adalah iya. Karena namanya kearifan lokal akan berkembang dari namanya budaya lokal tadi. Nah, berikut adalah beberapa karakteristik dari kearifan lokal. 1. Adanya keterkaitan dengan budaya masyarakat tertentu. Jadi, terkait dengan kebudayaan lokal masyarakat. Misal, kearifan lokalnya adalah batik. Berarti berawalnya dari budaya batik lokal masyarakat itu. Kemudian, jangka waktu penciptaan dan pengembangan lama biasanya melalui suatu tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu, kalau kita pernah belajar tradisi lisan pada waktu kelas 2, gitu kan, ada yang namanya pantun, kemudian bahasanya masyarakat tertentu setempat. Nah, itu juga termasuk ke dalam kearifan lokal. Nanti kita akan berbicara itu, membahas itu lebih dalam lagi. Mengingat ya. Nah, kemudian bersifat dinamis dan senantiasa berubah seiring waktu dan perubahan kondisi alam. Jadi disesuaikan dengan perubahannya, itu lebih ke arah karena memang perubahan kondisi alamnya. Kemudian terdapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian bersifat lokal dan seringkali diungkapkan dalam bahasa setempat. Jadi pengucapannya masyarakat menyebutnya sebagai bahasanya mereka sendiri. Kemudian diciptakan melalui proses yang unik dan kreatif. Kenapa kok unik sama kreatif? Karena prosesnya bisa dia dari mimpi ataupun dari kepercayaan masyarakat tersebut. Kalau kalian tadi lihat batik, kenapa batiknya orang Toraja berbeda motifnya dengan orang, katakanlah orang Surakarta tadi? Ada yang menyebutkan bahwasanya batik Toraja itu adalah salah satu batik tertua di dunia. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ada nilai-nilai moralnya dari batik tersebut, katakanlah seperti itu. Jadi kearifan lokal itu sebenarnya banyak di dalam masyarakat, gitu kan ya, yang mengandung nilai-nilai luhur, moral dan sebagainya, kemudian dijadikan sebagai pedoman masyarakat. Jadi untuk istilahnya pembelajaran dari masyarakat itu. Kemudian seringkali sulit mengidentifikasi pencipta aslinya. Jadi kadang kita nggak tahu sebenarnya pemikiran mengenai motif batik itu sebenarnya dari nenek moyang yang mana, kita nggak tahu namanya, gitu ya. Kita taunya, oh ini ciri khasnya Surakarta, oh ini ciri khasnya Pasuruan, oh ini ciri khasnya misalnya daerah Jember, Bondowoso dan sebagainya. Tapi kadang seringkali kita sulit untuk menentukan siapa sih pencipta aslinya, gitu kan. Coba misalnya katakanlah peribahasa-peribahasa daerah, gitu kan ya, yang berkembang dalam masyarakat, kadang kita nggak tahu, gitu kan, siapa pencipta aslinya. Tapi menjadi suatu pedoman di dalam masyarakat. Misalnya orang Jawa Timur, jar basuke mau beo, gitu kan. Kalau mau istilahnya sukses ya harus ada bondonya, harus ada istilahnya modalnya. Nah, modal ini bukan hanya berkaitan dengan uang, ternyata berkaitan juga dengan usahanya dan sebagainya. Tapi kadang kita mau bertanya siapa sebenarnya yang membuat tulisan ini, kita taunya oh itu adalah dari Jawa Timur, semboyannya orang Jawa Timur seperti itu. Nah, ini ada beberapa ruang lingkup, gitu kan ya, kearifan lokal. 1, bisa dalam bentuk pengetahuan lokal. Jadi misalnya pengetahuan tentang flora dan fauna, mana saja tumbuh-tumbuhan atau makanan atau hewan yang bisa dimakan, dipergunakan untuk kesehatan dan sebagainya. Perubahan dan siklus iklim. Jadi nanti pengetahuan tentang misal orang ketika mau pergi ke nelayan, orang mau pergi ke laut, misalnya nelayan harus tahu bagaimana perubahan iklim dan sebagainya. Kemudian kondisi geografis, bagaimana kehidupan orang yang ada di pantai dengan kehidupan orang yang ada di gunung, perbedaannya dan sebagainya. Kira-kira apa saja yang bisa ditanam dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan nilai lokal. Jadi kearifan lokal itu dilandasi oleh nilai-nilai yang disesuaikan dengan lingkungan demi kepentingan bersama. Jadi lebih berkaitan dengan sesuatu yang dianggap masyarakat baik dan buruknya bagaimana, gitu kan ya, dia didasarkan pada lokalnya. Kemudian ada keterampilan lokal. Ini salah tulis ya. Misalnya keterampilan lokal itu sama dengan juga keterampilan hidupnya mereka. Misalnya ada beberapa masyarakat di mana mereka keterampilannya dalam bidang meramu atau berburu dan sebagainya. Misalnya ini pada masyarakat sangat tradisional pada zamannya, gitu kan ya.
Atau nanti ketika kita hidup di wilayah Indonesia bagian timur, kemudian dengan Indonesia bagian barat, tentu akan berbeda bagaimana mereka mengolah hasil tanahnya dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian ada namanya juga sumber daya lokal dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuk kearifan lokal ternyata itu sangat banyak di dalam masyarakat. Ada yang namanya kearifan lokal itu berwujud nyata, ada juga yang tidak berwujud. Jadi kalau berwujud nyata, biasanya kita melihatnya secara visual bisa, gitu ya. Misal satu dalam bentuk tekstual. Jadi misalnya dalam yang sudah tertulis gitu kan ya. Misal kalau orang Jawa, dia sangat percaya dengan namanya primbon. Jadi nanti primbon itu berkaitan dengan wataknya, weton dan sebagainya yang menunjukkan bagaimana kepribadian orang masyarakat Jawa gitu kan. Kemudian juga ada namanya kalender. Nah, masyarakat Jawa itu juga punya namanya kalender Jawa dan sebagainya. Atau juga namanya kalender umum. Nah, pada masyarakat luar juga punya namanya kalender, gitu kan. Kalendernya juga akan berbeda disesuaikan dengan masyarakat, misal masyarakat Tionghoa, kemudian dia mempunyai sio-sio dan sebagainya. Kemudian juga ada prasi yang merupakan budaya tulis di atas lembaran daun lontar. Jadi ada satu kekasan etnis, salah satu Indonesia, kemudian dia punya kebudayaan namanya punya kearifan lokal namanya prasi. Kemudian juga ada namanya bangunan atau arsitektur. Ternyata budaya lokal itu yang bisa menjadi kearifan lokal dalam bidang bangunan juga banyak, gitu kan. Katakanlah rumah panggung. Bagi masyarakat tertentu, dia akan berpikir, kenapa sih rumahnya harus panggung? Oh, ternyata ketika rumahnya panggung adalah untuk menghindari dari binatang buas. Itu kan misalnya dalam masyarakat Kalimantan, masyarakat Sulawesi dan sebagainya, mereka akan menggunakan rumah panggung beberapa gitu kan ya. Nah, karena untuk menghindari binatang buas dan sebagainya, tidak mungkin langsung rumah itu langsung istilahnya berpijak kepada tanah dan sebagainya, justru akan membahayakan kehidupan mereka. Kemudian juga ada namanya benda-benda cagar budaya, misal katakanlah batik tadi yang memiliki nilai moral setiap daerah berbeda. Kemudian juga ada yang namanya keris. Nah, ini orang akan berpikir bahwasanya keris itu berkaitan dengan sesuatu magis. Oh, ternyata tidak. Keris itu juga bisa digunakan dalam bidang kesenian, gitu ya. Jadi misal digunakan sebagai alat perlengkapannya dalam bidang kesenian dan sebagainya. Kemudian juga ada namanya kearifan lokal yang tidak berwujud, biasanya dalam bentuk tradisi lisan. Nah, ini ada namanya tipe-tipe kearifan lokal. Satu, biasanya kearifan lokal yang berhubungan dengan makanan, misalnya dalam masyarakat Maluku ada namanya sasi laut. Jadi nanti berhubungan dengan pangan. Kemudian kearifan lokal berhubungan dengan pengobatan. Ada namanya obat tradisional setiap daerah. Kalau masyarakat Jawa mengatakannya dengan jamu, gitu kan. Oh, ternyata jamu itu bisa. Awalnya budaya lokal, ternyata juga bisa menjadi kearifan lokal. Iya, karena ada nilai-nilainya yang digunakan untuk masyarakat, gitu. Apalagi untuk bertahan hidup. Kalau lagi sakit ya biasanya, aku tak pakai jamu aja. Katakanlah kayak gitu ya. Kemudian namanya kearifan lokal berhubungan dengan sistem produksi. Jadi berhubungan dengan bagaimana menghasilkan jumlah makanan dan sebagainya. Misal di Bali ada namanya sistem Suba. Jadi sistemnya irigasinya sangat bagus, kemudian menghasilkan banyak istilahnya hasil panen dan sebagainya. Kemudian kearifan lokal yang berhubungan dengan perumahan, misalnya rumah gadang. Di Minangkabau kenapa rumahnya berbentuk seperti itu? Tadi kita menyinggung sebentar namanya rumah panggung dan sebagainya. Jadi banyak hal ya. Kemudian kearifan lokal berhubungan dengan pakaian. Misalnya pakaian adat setiap daerah, di mana biasanya disesuaikan dengan iklim dan geografisnya mereka. Jadi nggak ujuk-ujuk kenapa bajunya seperti ini nyontek dari provinsi lain, enggak. Jadi mereka itu disesuaikan dengan karakter mereka masing-masing, dan biasanya juga akan disesuaikan dengan kondisi alamnya mereka. Kemudian yang terakhir adalah kearifan juga bisa berhubungan dengan sesama manusia. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya fungsi kearifan lokal. Jadi sebenarnya apa sih, Bu? Kearifan lokal fungsinya apa? Nggak sudah ada namanya budaya lokal. Enggak, ternyata ada fungsinya. Satu, sebagai konservasi dan pelestarian budaya sumber daya alam. Kemudian dapat mengembangkan sumber daya manusia. Jadi manusia lebih banyak berpikir bagaimana mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan yang lebih bermanfaat, memiliki nilai-nilai hidup, memiliki tujuan hidup, kemudian bisa digunakan dalam strategi kehidupan mereka dan sebagainya.
Kemudian adalah pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, gitu kan. Jadi ilmu pengetahuan itu juga harus berkaitan dengan yang di sekolah saja, tapi juga dalam lingkungan masyarakatnya. Misalnya bagaimana mereka menghadapi ketika hujan, bagaimana mereka menghadapi ketika kekeringan dan sebagainya bisa juga digunakan sebagai hal tersebut. Kemudian sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan dari beberapa masyarakat tersebut yang memang mereka memiliki kepercayaan-kepercayaan tertentu. Nah, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdiskusi bersama, kira-kira apa saja kearifan lokal yang ada di wilayah kita, fungsinya apa saja, dan bagaimana manfaatnya untuk kehidupan kita.